Halo kawan-kawan. Baik, pada hari ini kita akan menjelaskan mengenai proyek yang kelima, yakni mengenai multiplexer dan demultiplexer. Nah, apa itu demultiplexer dan multiplexer akan dijelaskan oleh kawan-kawan kita pada video-video selanjutnya. Nah, adapun tujuannya akan dijelaskan oleh kawan kita. Yang pertama, tujuannya itu memahami cara prinsip kerja multiplexer MUX atau demultiplexer DEMUX. Menjelaskan hubungan antara DEMUX atau MUX, demo atau MUX dengan konsep komunikasi dan jalur pemilihan. Nah, kemudian tujuan yang ketiga itu yaitu untuk melatih penggunaan IC MUX atau misalnya 74LS5157, kemudian IC 74LS5153, dan DEMUX misalnya IC 74LS154. Kemudian selain itu tujuan dari percobaan ini yaitu untuk menghubungkan teori rangkaian kombinasi dengan implementasi nyata di breadboard. Nah, mungkin sekian dari tujuan-tujuan yang akan kami lakukan pada video-video ini. Jangan lupa saksikan selanjutnya ya. Dadah! Oke, sekarang kita masuk pada teori multiplexer. Multiplexer atau sering disingkat MUX adalah rangkaian logika kombinasi yang berfungsi sebagai sektor data. MUX bertugas untuk memilih salah satu dari beberapa jalur input untuk dilewatkan ke jalur output tunggal. Pemilihan input yang akan dilewatkan dikendalikan oleh kontrol yang disebut dengan cyclic lines. Oke, itulah teori dari multiplexer. Sekarang kita coba untuk pada rangkaiannya. Oke, sekarang kita masuk pada rangkaian multiplexer. Yang dimana pada rangkaian ini kita menggunakan IC 74LS157. Pada pin 1 merupakan selektor dihubungkan ke push button 1, dan I0 nya itu kita hubungkan ke push button 2, dan I1 nya itu kita hubungkan ke push button 3. Di sini pada outputnya itu di kaki pin 4 dari IC ini. Setiap push button kita beri resistor pada sumber tegangan negatifnya. Oke, mari kita coba pada sesuai dengan tabel kebenarannya. Pada keadaan input 01 dan selektor 0, input I10, maka lampu menyala. Pada keadaan selektor 1, input I11, maka outputnya menyala. Pada saat selektor 1 dan input I01, lampu tidak menyala, maka rangkaian ini sudah sesuai dengan tabel kebenarannya. Sekian dan terima kasih. Oke, baiklah teman-teman, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian demultiplexer, yakni menggunakan IC 74HC154E. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk memahami cara kerja demultiplexer serta membuktikan fungsi logikanya melalui tabel kebenaran atau truth table. Nah, saya akan menjelaskan beberapa teori singkat ya mengenai pengertian demultiplexer. Nah, demultiplexer atau biasa disebut dengan singkatan DEMUX ini adalah rangkaian logika yang berfungsi untuk menyalurkan satu input data ke salah satu dari beberapa output, tergantung pada kombinasi sinyal selektor atau selektor lainnya. Nah, dengan kata lain, DEMUX berfungsi sebagai kebalikan dari multiplexer atau MUX. Jika MUX ini memiliki satu dari banyak input, maka DEMUX ini memilih satu dari banyak output. Nah, pada IC 74HC154 ini, decoder ini, jenis ini merupakan decoder atau demultiplexer, artinya memiliki 4 input selektor, 2 input enable, dan 16 outputnya. Oke, langsung saja ke rangkaiannya.
Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian yang telah saya buat. Nah, yang pertama ini saya menggunakan IC 74HC154E. Dapat kita lihat di sini. Lalu saya menggunakan 4 pass button. Nah, input ini sebagai A, ini B, C, dan D. Ini merupakan input selektornya nanti. Lalu saya menggunakan enable G1 dan G2 yang saya hubungkan langsung ke ground. Di sini kabel berwarna biru. Nah, selanjutnya saya menggunakan 16 buah LED yang berguna sebagai indikator outputnya nanti, mulai dari Y0 sampai Y15. Lalu saya juga menggunakan 16 resistor, mulai dari 330 ohm sampai 470 ohm. Nah, gunanya resistor di sini sebagai pembatas arus untuk si LED. Lalu selanjutnya saya menggunakan breadboard, jumper, dan catu daya nanti yang saya akan sambungkan sebesar 5 volt keluarannya. Nah, untuk konfigurasi pinnya pada IC 74HC154 ini dapat kita lihat pada pin yang pertama sampai pin yang ke-8 ini, itulah nanti sebagai outputnya ke lampu yang akan kita uji nanti pada tabel kebenarannya. Nah, untuk pin yang ke-9 ini, yang kabel berwarna biru ini sebagai groundnya. Nah, lalu untuk pin yang ke-10 sampai pin yang ke-17 nanti, ini pin 17 itu akan sebagai keluarannya yang akan kita hubungkan ke LED ini nanti. Nah, untuk pin yang 18 dan 19 sebagai enable-nya, saya hubungkan ini ke groundnya nanti agar outputnya dapat menyala ya. Lalu untuk pin yang ke-20 ini saya hubungkan ke LSB input yang A. Lalu untuk yang pin ke-21 ke yang B. Lalu input 22 ke yang C dan input 23 ke yang D. Nah, untuk VCC-nya dapat kita lihat di pin 24 ini, pin yang terakhir. Inilah sebagai VCC nanti 5 volt. Nah, untuk cara kerjanya ini nanti rangkaian ini ketika G1 0 dan G2 0 maka IC-nya akan aktif. Makanya saya langsung hubungkan tadi ke ground agar IC-nya aktif. Nah, untuk kombinasi dari input A, B, C, D menentukan output mana yang low atau mati. Nah, output lainnya akan high atau hidup ketika LED dihubungkan ke katoda atau sisi negatif ke outputnya dan anoda ke sisi positif yang ini VCC-nya. Nah, resistor ini akan atau LED ini akan menyala melalui resistor ketika outputnya low atau aktif. Nah, langsung aja kita uji pada tabel kebenarannya. Kita sambungkan terlebih dahulu kabel berwarna hitam sebagai sisi negatif ya, dan kabel yang berwarna coklat ini sebagai sisi positif atau sumbernya. Nah, dapat kita lihat ketika A0, A-nya 0, B0 dan C 0 dan D juga 0, maka LED yang 0 ini tidak akan menyala. Namun ketika uji lagi tabel kebenaran yang kedua, ketika D0, C0, B0 dan A1, nah, maka LED yang pertama ini akan mati. Nah, sekarang kita menguji untuk LED yang kedua, yakni ketika D0, C0 dan B-nya 1 dan A0, maka LED kedua ini akan mati. Nah, terbukti. Lalu untuk selanjutnya, ketika D0, C0, B1 dan A1, maka LED 3 akan mati. Nah, terbukti ya. Lalu ketika D0, C1, C ini 1, B0 dan A0, maka LED 4 akan mati. Nah, terbukti. Lalu ketika D0, C1, B0 dan A1, maka LED 5 akan mati.
Nah, terbukti juga ya. Lalu selanjutnya ketika D0, C1, B1, dan A0. Nah, maka LED yang keenam juga akan mati. Lalu ketika D0, C1, B1, dan A1, maka LED 7 akan mati. Nah, terbukti juga. Nah, selanjutnya ketika LED D1, C0, B0, dan A juga 0, maka LED 8 akan mati. Nah, kita lihat di sini LED yang 8 ini tidak mati. Mungkin terjadi kerusakan pada IC-nya atau rangkaiannya ada yang kurangnya. Lalu untuk kita coba untuk tabel kebenaran selanjutnya. Nah, ketika D1 dan A1 selainnya 0, kita coba. Maka di sini LED yang ke-11 akan mati. Nah, di sini terbukti LED yang ke-11 mati, tapi di sampingnya juga mati. Mungkin ada kesalahan juga. Nah, selanjutnya ketika ketika input D1, C1, A dan B 0, maka LED 12 ini akan mati. Nah, di sini terbukti benar ya. Nah, untuk tabel kebenaran selanjutnya dapat kita coba ketika D1, C1, B0, dan A1, maka LED 13 akan mati. Kita coba. Mungkin terjadi kesalahan, tapi sebelumnya kami telah mencoba dan lampu 13 memang benar-benar mati. Nah, selanjutnya kita coba untuk LED yang ke-14. Nah, ketika D1, B1, C1, dan A0, maka LED yang ke-14 akan mati. Di sini terbukti benar ya. Nah, untuk LED yang ke-15 dapat kita tes ketika D1, C1, dan B juga 1, intinya semuanya ditekan, maka LED yang 15 ini akan mati. Kita coba. Nah, maka terbukti bahwa LED 15 ini mati. Nah, dari rangkaian yang telah gunakan atau telah kita uji, dapat kita lihat dari yang tadi ya, hanya satu LED yang menyala pada setiap kombinasi input. Nah, jika G1 atau G2 yang tadi itu 1, maka semua output sama dengan high atau semua LED mati. Nah, setelah kita lakukan pengujian pada breadboard ini, dapat kita lihat pada selektor input A, B, C, D sesuai dengan tabel kebenarannya. Lalu setiap kombinasi hanya menyalakan satu LED sesuai output yang dipilih. Lalu saat enable G1 atau G2 tidak aktif, maka seluruh LED akan mati. Dengan demikian, fungsi dari demultiplexer 74HC154 terbukti benar sesuai dengan teori. Nah, mungkin sekian dari saya mengenai rangkaian percobaan pada demultiplexer ini ya. Untuk selanjutnya, ikuti kami bagaimana yang akan kami buat selanjutnya. Terima kasih.